Pernah nggak kamu merasa hidupmu seperti ditarik dua arah? Kadang jatuhnya dalam banget, sampai merasa hampir habis. Tapi entah bagaimana, selalu ada momen di mana kamu bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Kalau kamu lahir pahing, ini bukan kebetulan. Karena dalam perhitungan kuno Jawa, ada satu weton yang disebut membawa energi lonjakan. Bukan rezeki biasa, bukan keberuntungan kecil, tapi potensi kekayaan yang datang dalam satu ledakan besar. Dan weton itu adalah pahing. Tapi tunggu dulu, kenapa banyak orang pahing justru hidupnya keras di awal? Kenapa mereka sering diuji lebih berat? Kenapa jalannya tidak pernah lurus dan nyaman? Karena ada sesuatu yang tersembunyi, sebuah tanda emas. Tanda ini tidak terlihat oleh mata, tidak bisa disentuh, tapi efeknya nyata. Orang yang memilikinya bisa berubah dari diremehkan menjadi disegani, dari hidup pas-pasan menjadi tajir melintir. Masalahnya satu, tidak semua orang pahing sadar kalau tanda itu ada dalam dirinya. Dan lebih parahnya lagi, banyak yang justru menutup sendiri potensi emas itu karena kesalahan sikap, emosi, dan keputusan hidup. Kalau kamu pahing dan hidupmu terasa seperti sedang digembleng keras, bisa jadi kamu sedang berada di fase sebelum lonjakan besar itu datang. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu sedang mendekati puncak atau justru sedang menjauh karena tidak paham rahasianya? Di dalam pakem lama Primbon Jawa, weton bukan sekedar hari lahir. Ia adalah peta energi, peta karakter, bahkan peta rezeki. Dan pahing dikenal sebagai weton dengan daya dorong finansial yang unik. Bukan tipe yang kaya perlahan dan stabil, tapi tipe yang bisa melonjak drastis setelah melewati ujian panjang. Orang pahing sering punya mental tahan banting. Kalau jatuh, jatuhnya keras. Kalau bangkit, bangkitnya bikin orang kaget. Energi pahing itu seperti api dalam tanah. Diam, tapi panasnya tidak main-main. Itulah sebabnya banyak orang pahing yang awalnya diremehkan, dianggap biasa saja, bahkan kadang dipandang gagal. Tapi waktu berbalik, mereka bisa berada di posisi yang tidak pernah diduga siapapun. Ini bukan mitos kosong, ini pola energi yang sudah dibahas turun-temurun dalam perhitungan neptu Jawa. Namun ada satu hal penting, energi besar selalu datang bersama ujian besar. Kalau kamu pahing dan merasa hidupmu penuh tekanan, bisa jadi itu bukan hukuman, tapi proses pembentukan. Karena emas tidak pernah ditemukan dalam kondisi bersih dan mengkilap. Ia harus digali, ditekan, ditempa. Dan tanda emas dalam diri pahing juga seperti itu. Sebelum kita masuk lebih dalam dan membongkar satu persatu rahasia tersembunyi weton pahing, aku mau tahu dulu, kamu lahir pahing? Atau kamu punya pasangan, orang tua, atau anak yang lahir pahing? Tulis di kolom komentar sekarang juga. Pahing siap bangkit. Karena di video ini, kita tidak hanya membahas potensi kekayaan, kita akan bongkar juga sisi gelapnya. Kesalahan fatal yang bisa membuat tanda emas itu redup, dan bagaimana cara mengaktifkan energinya agar tidak terpendam sia-sia. Jangan sampai kamu punya potensi besar, tapi hidup biasa-biasa saja, hanya karena tidak tahu caranya. Subscribe sekarang, aktifkan notifikasi. Karena setelah ini, yang kita bahas bukan hal umum. Ini bagian yang jarang diungkap. Dan bisa jadi, inilah potongan terakhir yang selama ini kamu cari. Pahing membawa energi lonjakan, bukan rezeki recehan. Dalam perhitungan lama yang tertulis di pakem Primbon Jawa, setiap weton membawa pola rezeki yang berbeda. Ada yang stabil, ada yang pelan tapi pasti, ada yang naik turun, tapi pahing berbeda. Pahing bukan tipe energi yang memberi sedikit demi sedikit. Ia bukan weton yang hidupnya rata dan tenang tanpa gejolak. Energi pahing itu seperti pegas yang ditekan. Semakin ditekan, semakin kuat pantulannya. Inilah yang sering tidak dipahami banyak orang. Mereka melihat orang pahing di masa sulit, lalu menyimpulkan, biasa saja. Padahal justru di fase itulah energinya sedang dikumpulkan. Orang pahing sering mengalami 3 fase besar. Fase pertama, fase tekanan. Di fase ini, hidup terasa berat, usaha tersendat, keuangan naik turun, bahkan kadang dihantam masalah bertubi-tubi. Ini bukan kebetulan. Dalam hitungan neptu pahing, memang membawa karakter tahan banting. Artinya, hidupnya ditempa dulu. Fase kedua, fase pembentukan mental. Disinilah mental baja terbentuk. Orang pahing yang lolos dari fase ini biasanya jadi lebih berani, lebih nekat, lebih percaya diri. Ia tidak takut gagal lagi karena sudah pernah jatuh. Fase ketiga, fase lonjakan. Dan ini yang buat pahing disebut punya tanda emas. Lonjakannya tidak kecil,
Bisa berupa usaha yang tiba-tiba melejit, bisa berupa peluang besar yang datang di saat yang tidak disangka, bisa juga berupa pertemuan dengan orang yang mengubah arah hidupnya total. Perhatikan pola hidup orang Pahing di sekitarmu. Jarang yang hidupnya datar terus-menerus. Kalau sedang naik, bisa sangat tinggi. Kalau sedang turun, terasa sangat dalam. Itulah energi lonjakan. Dalam primbon, energi seperti ini disebut membawa potensi kekayaan besar, tapi dengan syarat, keberanian, dan ketegasan. Karena lonjakan tidak akan terjadi kalau orangnya hidup ragu-ragu. Masalahnya banyak orang Pahing justru takut melangkah saat peluang datang. Mereka terlalu banyak berpikir, terlalu banyak khawatir, padahal karakter alaminya adalah berani mengambil keputusan besar. Energi Pahing cocok di dunia yang butuh keberanian, bisnis, perdagangan, investasi, kepemimpinan. Kenapa? Karena ia punya daya dorong kuat untuk mengambil risiko. Namun, ingat, lonjakan besar selalu datang setelah tekanan besar. Kalau kamu Pahing dan hidupmu sekarang terasa berat, jangan langsung merasa sial. Bisa jadi kamu sedang berada di fase tekanan sebelum pantulan besar itu terjadi. Pegas yang tidak ditekan tidak akan memantul tinggi, dan orang Pahing yang tidak pernah diuji jarang mencapai puncak. Pertanyaannya sekarang sederhana. Saat tekanan datang, kamu menyerah? Atau kamu sadar bahwa itu bagian dari proses penguatan? Karena di balik semua ujian itu, ada satu potensi yang sedang menunggu waktu. Tanda emas itu tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu kamu cukup kuat untuk menerimanya. Tanda emas itu bukan keberuntungan, tapi pola energi yang tersembunyi. Banyak orang salah paham. Mereka mengira kalau ada yang disebut tanda emas dalam weton Pahing, itu berarti hidupnya pasti enak, lancar, penuh kemudahan. Padahal justru sebaliknya. Dalam pakem lama primbon Jawa, tanda emas bukan simbol keberuntungan instan. Ia adalah pola energi tersembunyi yang baru aktif setelah melewati benturan hidup. Tanda ini tidak muncul di wajah. Tidak ada garis khusus di tangan. Tidak ada simbol lahiriah yang bisa langsung dikenali. Ia muncul dari pola kejadian hidup. Coba perhatikan ini baik-baik. Orang Pahing yang memiliki tanda emas biasanya mengalami kejadian-kejadian ekstrim. Pernah hampir bangkrut, tapi tiba-tiba dapat jalan keluar tak terduga. Pernah diremehkan, tapi justru itu memicu semangat membuktikan diri. Pernah kehilangan, tapi kehilangan itu membuka pintu yang lebih besar. Seolah-olah hidupnya seperti ditutup satu pintu, lalu dibukakan gerbang yang lebih besar. Itulah cirinya. Tanda emas bekerja seperti magnet tersembunyi. Ia menarik peluang besar, tapi tidak selalu datang dalam bentuk nyaman. Kadang peluang itu datang dalam bentuk masalah dulu. Contohnya begini, ada orang Pahing yang dipecat dari pekerjaan. Saat itu ia merasa dunia runtuh. Tapi dari situ ia nekat membuka usaha sendiri, dan justru usaha itu yang membuatnya jauh lebih mapan dibanding saat masih bekerja. Kalau dipikir-pikir, pemecatan itu seperti musibah, padahal itu pemicu aktivasi. Dalam primbon, energi Pahing dikenal punya daya tahan dan ambisi kuat. Ketika dipaksa keluar dari zona nyaman, ia tidak punya pilihan selain tumbuh. Dan disitulah tanda emas mulai bersinar. Masalahnya, tidak semua orang sadar sedang berada di fase aktivasi. Banyak yang berhenti di tengah jalan, banyak yang menganggap tekanan sebagai akhir, padahal bisa jadi itu awal dari pembukaan rezeki besar. Tanda emas juga berkaitan dengan insting. Orang Pahing sering punya firasat kuat dalam membaca peluang. Kadang tidak bisa dijelaskan logikanya, tapi hatinya seperti ditarik ke arah tertentu. Kalau diikuti dengan keberanian dan perhitungan matang, hasilnya bisa luar biasa. Tapi kalau diabaikan karena takut gagal, energinya tertutup lagi. Disinilah rahasianya. Tanda emas bukan hadiah, ia potensi. Dan potensi hanya aktif kalau pemiliknya berani mengambil langkah. Kalau kamu Pahing dan merasa hidupmu penuh ujian besar, jangan buru-buru menyimpulkan kamu tidak beruntung. Bisa jadi justru kamu sedang berada di jalur aktivasi. Karena emas tidak pernah ditemukan di permukaan tanah. Ia terkubur dalam tekanan.
Ia tersembunyi dalam gelap, dan hanya mereka yang tahan proses yang akhirnya melihat kilauannya. Sekarang pertanyaannya lebih dalam. Saat hidupmu diguncang, kamu melihatnya sebagai hukuman, atau kamu melihatnya sebagai sinyal bahwa sesuatu yang besar sedang dipersiapkan? Karena dalam pola energi pahing, tidak ada tekanan yang sia-sia. Semua benturan itu sedang membentuk nilai emas yang tidak semua weton memilikinya. Kenapa banyak orang pahing mendadak tajir? Ini pola yang jarang disadari. Kalau kamu perhatikan dengan jeli, ada pola unik yang sering terjadi pada orang-orang dengan weton pahing. Mereka jarang kaya pelan-pelan. Bukan tipe yang naik sedikit demi sedikit selama puluhan tahun lalu stabil. Pahing justru sering terlihat biasa saja, lalu tiba-tiba melesat jauh. Fenomena ini sudah lama dibahas dalam pakem Primbon Jawa. Energi pahing dikenal membawa karakter berani, dominan, dan memiliki dorongan kuat untuk keluar dari keterbatasan. Tapi kenapa bisa mendadak? Karena orang pahing punya 3 kekuatan utama yang sering mereka tidak sadari. 1. Insting membaca peluang. Pahing biasanya punya intuisi tajam. Kadang keputusan yang diambil terlihat nekat di mata orang lain, tapi anehnya sering tepat sasaran. Bukan berarti tanpa risiko, justru risikonya besar. Namun energi pahing memang cocok di medan yang butuh keberanian. Bisnis, perdagangan, investasi, bahkan dunia yang penuh tekanan, itu habitat alami mereka. Ketika insting ini dipadukan dengan pengalaman jatuh bangun di masa lalu, hasilnya bisa sangat signifikan. 2. Mental tahan tekanan. Lonjakan kekayaan tidak lahir dari mental lembek. Orang pahing sudah terbiasa dengan fase keras di awal hidup. Mereka pernah merasakan gagal, diremehkan, bahkan hampir menyerah. Tapi justru pengalaman itu membuat mereka tidak mudah panik saat menghadapi risiko besar. Saat orang lain mundur karena takut, pahing yang sudah ditempa justru melangkah maju. Disinilah titik balik sering terjadi. Lonjakan bukan karena keberuntungan semata. Lonjakan terjadi karena mentalnya siap menerima skala yang lebih besar. 3. Keberanian mengambil momentum. Peluang besar sering datang hanya sekali. Banyak orang melihatnya tapi ragu. Banyak yang tahu itu kesempatan tapi takut melangkah. Orang pahing yang sudah matang justru berbeda. Saat merasa ini waktunya, mereka bisa mengambil keputusan cepat. Dan dalam dunia rezeki, kecepatan sering menentukan hasil. Itulah kenapa banyak cerita orang pahing yang tiba-tiba usahanya viral dan melejit, investasinya melonjak drastis, mendapat relasi yang mengubah arah hidupnya, atau menemukan celah bisnis yang tidak dilihat orang lain. Semua terlihat seperti kebetulan, padahal itu akumulasi dari tekanan, insting, dan keberanian. Namun, ada catatan penting. Tidak semua pahing otomatis tajir. Energi besar tanpa kontrol bisa jadi bumerang. Kalau terlalu nekat tanpa perhitungan, bisa jatuh lebih dalam. Kalau ego terlalu dominan, peluang bisa hilang karena konflik. Jadi, rahasianya bukan sekedar lahir di hari pahing. Rahasianya adalah, apakah kamu mengasah instingmu? Apakah kamu belajar dari jatuhmu? Apakah kamu berani mengambil momentum saat kesempatan datang? Karena dalam pola energi pahing, kekayaan bukan garis lurus, ia adalah lonjakan. Dan lonjakan hanya terjadi ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Sekarang coba renungkan. Kalau kesempatan besar datang minggu depan, kamu siap melompat atau masih ragu di garis start? Karena dalam karakter pahing, ragu terlalu lama justru bisa membuat pintu emas itu tertutup kembali. Sisi gelap pahing, energi besar yang bisa jadi bumerang. Setiap kekuatan selalu punya bayangan, dan dalam pakem Primbon Jawa, weton pahing dikenal membawa energi besar. Tapi energi besar tanpa kendali bisa menghancurkan pemiliknya sendiri. Inilah sisi yang jarang dibahas. Orang pahing biasanya punya karakter kuat,
tegas, dominan, tidak suka diatur, punya prinsip sendiri. Sekilas, ini terlihat seperti kelebihan. Memang benar, tapi kalau tidak dikontrol, bisa berubah jadi penghambat rezeki. 1. Ego yang terlalu tinggi. Pahing sering merasa yakin dengan pilihannya, dan keyakinan itu bagus. Masalahnya muncul ketika keyakinan berubah jadi keras kepala. Tidak mau mendengar masukan, tidak mau dikritik, merasa selalu benar. Dalam dunia bisnis atau keuangan, sikap seperti ini berbahaya, karena peluang besar sering datang melalui orang lain, lewat relasi, lewat kerjasama. Kalau ego terlalu dominan, orang akan menjauh, dan ketika relasi menjauh, rezeki ikut menjauh. 2. Emosi yang mudah meledak. Energi pahing itu panas, punya api dalam diri. Kalau tersinggung, reaksinya bisa cepat. Kalau marah, bisa tajam. Ini yang sering menjadi titik jatuh. Keputusan finansial yang diambil saat emosi jarang berakhir baik. Banyak orang pahing gagal bukan karena kurang cerdas, tapi karena mengambil langkah saat sedang tersulut emosi. Dalam Primbon Jawa disebutkan, energi panas harus diseimbangkan dengan kesabaran. Kalau tidak, justru rezeki yang sudah di depan mata bisa hilang hanya karena satu keputusan emosional. 3. Terlalu nekat tanpa perhitungan. Keberanian adalah kekuatan pahing, tapi keberanian tanpa kalkulasi adalah perjudian. Kadang karena merasa instingnya kuat, pahing mengambil risiko besar tanpa analisis matang. Kalau momentum tepat, hasilnya luar biasa. Tapi kalau salah langkah, jatuhnya bisa dalam. Inilah kenapa banyak cerita orang pahing yang hidupnya ekstrim, sangat sukses atau sangat terpuruk. Karena energinya memang bukan energi sedang, ia energi besar. Dan energi besar harus diimbangi dengan kebijaksanaan besar. 4. Suka menunda saat ragu. Ini sisi lain yang jarang disadari. Saat terlalu banyak berpikir, pahing bisa tiba-tiba overthinking, ragu, menunda. Padahal peluang tidak menunggu. Akhirnya, kesempatan lewat begitu saja. Dan setelah lewat, penyesalan datang. Sekarang, dengarkan ini baik-baik. Tanda emas dalam diri pahing tidak akan aktif kalau sisi gelap ini tidak dikendalikan. Emosi harus ditenangkan, ego harus direndahkan, keberanian harus disertai perhitungan. Karena dalam pola energi pahing, rezeki besar datang kepada mereka yang matang secara mental. Kalau kamu merasa hidupmu sering naik turun ekstrim, coba jujur pada diri sendiri. Apakah kegagalanmu murni karena keadaan, atau karena keputusan yang dipengaruhi ego dan emosi? Jangan salahkan takdir terlalu cepat. Kadang pintu emas sudah terbuka, tapi kita sendiri yang menutupnya karena tidak siap mengendalikan diri. Dan inilah ujian terbesar pahing. Bukan soal peluang, bukan soal keberuntungan, tapi soal pengendalian diri. Karena ketika energi besar bertemu kontrol yang kuat, disitulah lonjakan tajir itu benar-benar terjadi. Cara mengaktifkan tanda emas dalam diri pahing. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah pahing punya potensi kaya, tapi bagaimana cara mengaktifkannya. Karena dalam pakem Primbon Jawa, potensi tanpa kesadaran hanyalah energi tidur. Dan banyak orang pahing hidup dengan energi tidur. Mereka punya daya lonjakan, punya insting kuat, punya mental tahan banting, tapi tidak pernah benar-benar mengarahkan semuanya. Mengaktifkan tanda emas bukan ritual mistis, bukan jimat, bukan mantra rahasia. Ini soal sikap hidup yang selaras dengan karakter energimu sendiri. 1. Sadari bahwa tekanan adalah proses aktivasi. Kalau kamu pahing dan hidupmu sering terasa berat, berhenti mengeluh sebentar. Tanya pada diri sendiri, ini ujian atau ini sedang membentukku? Energi pahing memang aktif melalui tekanan. Setiap masalah yang kamu lewati sebenarnya sedang menguatkan mentalmu untuk level berikutnya. Semakin kamu lari dari tekanan, semakin melemah energimu. Semakin kamu hadapi dengan kepala dingin, semakin kuat fondasimu. 2. Kendalikan ego, perbesar wawasan. Banyak pahing gagal bukan karena kurang peluang, tapi karena terlalu yakin tanpa belajar.
Mengaktifkan tanda emas berarti membuka diri pada ilmu, pengalaman, dan nasihat. Orang yang merasa sudah tahu segalanya berhenti bertumbuh. Padahal, energi besar butuh arah yang jelas, dan arah hanya datang dari wawasan yang luas. Belajar dari kegagalan, belajar dari orang yang lebih dulu sukses, belajar membaca risiko sebelum melangkah. Keberanian tetap penting, tapi keberanian yang cerdas jauh lebih kuat. 3. Berani ambil momentum, jangan setengah hati. Ini kunci terbesar. Orang pahing sering tahu kapan peluang datang. Ada perasaan dalam hati yang berkata, ini waktunya. Masalahnya, kadang muncul rasa takut. Takut gagal lagi, takut rugi, takut dihakimi. Padahal, dalam karakter pahing, keberanian adalah pemicu utama lonjakan. Kalau kamu sudah analisis dengan matang dan peluang itu masuk akal, jangan setengah hati. Energi pahing tidak cocok untuk langkah kecil yang ragu-ragu. Ia cocok untuk keputusan tegas yang penuh tanggung jawab. 4. Jaga lingkungan dan relasi. Rezeki besar jarang datang sendirian. Ia sering datang melalui orang lain. Kalau kamu mudah tersulut emosi dan merusak relasi, maka jalur rezekimu menyempit. Belajar menahan diri, belajar memilih kata, belajar membangun koneksi yang sehat. Energi besar tanpa jaringan akan terisolasi. Energi besar dengan relasi kuat bisa berkembang sangat cepat. 5. Konsisten dan tahan proses. Ini yang paling berat. Lonjakan tidak terjadi setiap bulan. Kadang butuh waktu bertahun-tahun. Banyak pahing menyerah tepat sebelum momentum besar datang. Padahal, dalam pola energi, tekanan panjang sering menjadi pertanda bahwa fase baru sudah dekat. Sekarang, renungkan, apakah kamu sudah hidup sesuai energi pahing? Atau kamu masih menyalahkan keadaan? Tanda emas itu bukan dongeng kosong. Ia ada dalam keberanianmu mengambil keputusan, dalam kemampuanmu bangkit saat jatuh, dalam kesadaranmu mengendalikan ego dan emosi. Pertanyaannya bukan lagi, apakah aku punya potensi? Tapi, apakah aku siap bertanggung jawab atas potensi itu? Karena saat kesiapan bertemu momentum, hidup bisa berubah secara drastis. Dan perubahan itu sering datang tanpa aba-aba. Sekarang, aku ingin dengar dari kamu. Kalau kamu lahir pahing, tulis di kolom komentar. Aku siap aktifkan tanda emasku. Kalau kamu merasa hidupmu sedang dalam fase tekanan, tulis, ini fase pembentukan, bukan kehancuran. Biarkan energi itu bergerak. Dan kalau kamu ingin pembahasan lebih dalam tentang rahasia weton lain, sisi tersembunyi rejeki, dan pola energi yang jarang diungkap, pastikan kamu subscribe sekarang juga. Karena di channel ini, kita tidak membahas yang permukaan. Kita bongkar sampai akar. Siapkan dirimu. Karena setelah ini, rahasia berikutnya lebih tajam. Sisi gelap pahing, energi besar yang bisa jadi bumerang. Setiap kekuatan selalu punya bayangan. Dan dalam pakem primbon Jawa, weton pahing dikenal membawa energi besar. Tapi energi besar tanpa kendali bisa menghancurkan pemiliknya sendiri. Inilah sisi yang jarang dibahas. Orang pahing biasanya punya karakter kuat, tegas, dominan, tidak suka diatur, punya prinsip sendiri. Sekilas, ini terlihat seperti kelebihan. Memang benar, tapi kalau tidak dikontrol, bisa berubah jadi penghambat rezeki. 1. Ego yang terlalu tinggi. Pahing sering merasa yakin dengan pilihannya, dan keyakinan itu bagus. Masalahnya muncul ketika keyakinan berubah jadi keras kepala, tidak mau mendengar masukan, tidak mau dikritik, merasa selalu benar. Dalam dunia bisnis atau keuangan, sikap seperti ini berbahaya. Karena peluang besar sering datang melalui orang lain, lewat relasi, lewat kerjasama. Kalau ego terlalu dominan, orang akan menjauh, dan ketika relasi menjauh, rezeki ikut menjauh. 2. Emosi yang mudah meledak. Energi pahing itu panas, punya api dalam diri. Kalau tersinggung, reaksinya bisa cepat. Kalau marah, bisa tajam. Ini yang sering menjadi titik jatuh. Keputusan finansial yang diambil saat emosi jarang berakhir baik. Banyak orang pahing gagal bukan karena kurang cerdas,
tapi karena mengambil langkah saat sedang tersulut emosi. Dalam Primbon Jawa disebutkan, energi panas harus diseimbangkan dengan kesabaran. Kalau tidak, justru rezeki yang sudah di depan mata bisa hilang hanya karena satu keputusan emosional. 3. Terlalu nekat tanpa perhitungan. Keberanian adalah kekuatan pahing, tapi keberanian tanpa kalkulasi adalah perjudian. Kadang karena merasa instingnya kuat, pahing mengambil risiko besar tanpa analisis matang. Kalau momentum tepat,